Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sumut. Pemirsa, meski puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah telah terjadi sejak H+4 Lebaran atau tepatnya hari Senin kemarin, namun Terminal Terpadu Amplas masih tampak sepi aktivitas hingga Selasa siang. Beginilah suasana di Terminal Terpadu Amplas Kota Medan. Terpantau sepi dan tidak ada armada bus baik antar kota dalam provinsi maupun bus antar kota antar provinsi yang beroperasi mengangkut penumpang dari Medan menuju daerah lain di Sumatera Utara. Situasi ini dikarenakan adanya surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat tentang larangan mudik bagi seluruh masyarakat selama libur Lebaran kemarin. Meski melarang bus beroperasi, Kepala Terminal Amplas Edi Manurung mengatakan petugas akan tetap melakukan penjagaan di salah satu terminal terbesar di Medan ini dengan memasang pembatasan di depan pintu masuk terminal untuk mencegah masuknya armada bus AKAP dan AKDP. Selama masa penyekatan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Polda Sumatera Utara telah menemukan ratusan pemudik yang nekat pulang ke kampung halamannya. Namun petugas tetap menindak tegas untuk putar balik ke daerah asal pemudik. Menurut PEM 13 tahun 2021, kita melaksanakan penutupan terminal dan penyekatan tanggal 6 sampai tanggal 17 dan tanggal 18 kita mulai beroperasi. Untuk perpanjangan untuk penutupan sementara gambaran dari Kementerian Perhubungan belum ada. Karena teringat aktivitas masyarakat sampai sekarang operasi para PU bus yang ada di Kota Medan sampai tanggal 17, tanggal 18 sudah beroperasi, Pak. Untuk sekarang mereka sangat responsif dalam artian mendukung program pemerintah untuk memberantas penyebaran COVID-19 di Kota Medan ini dan tetap mengacu kepada PEM 13 sampai tanggal 17 mereka tidak beroperasi. Sementara itu direncanakan Terminal Terpadu Amplas akan beroperasi kembali pada tanggal 18 Mei 2021. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 tahanan BNN Sumut Minggu dini hari kabur usai menyiramkan air cabai ke wajah petugas piket. 2 tahanan berhasil ditangkap sedangkan 4 lainnya masih buron. Enam tahanan merupakan bandar narkoba berhasil melarikan diri setelah melumpuhkan petugas dengan menyiramkan air cabai ke mata petugas jaga. Diduga pelarian para tahanan sudah direncanakan jauh hari oleh para pelaku. Peristiwa kaburnya tahanan berawal saat seorang tahanan Blok B Kamar 01 meminta minuman kepada petugas jaga. Petugas lalu membuka gembok pintu sel dan memberikan galon berisi air minum kepada tahanan. Saat itulah para tahanan menyerang dan menyiram petugas dengan air cabai. Berhasil melumpuhkan petugas, ke-6 tahanan dengan leluasa keluar dengan melompat pagar depan kantor BNNP Sumut. 1 tahanan berhasil ditangkap personil security kantor BNNP yang sedang berjaga. Kabid Pemberantasan BNNP Sumut, Kombes Pol Sempana Sitepu, mengaku kelalaian petugas hingga 6 tahanan kabur. Tahanan yang kabur ada yang sudah divonis seumur hidup oleh majelis hakim dan proses persidangan. Ya memang kelalaian dari anggota kita. Nah, itu ya. Mereka lari. Di depan ada petugas security. Jadi mereka lari dari ruang sel tahanan, lari ke jalan melompat pagar kantor kita. Namun 1 orang dari yang 6 tadi bisa ditangkap oleh petugas keamanan kita. Sementara itu, Senin siang, 1 orang tahanan yang kabur menyerahkan diri ke kantor BNNP Sumatera Utara. 4 tahanan lainnya masih kabur dan dalam pengejaran petugas. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mempercepat pemutusan penyebaran COVID-19 di Kota Medan, sebuah tempat pelayanan kesehatan di Medan menggelar vaksinasi bagi warga lanjut usia di Kota Medan. Penyuntikan vaksinasi ini dilakukan setiap hari dan terbatas untuk mencegah terjadinya kontak erat antar lansia. Dalam mendukung program pemerintah percepatan vaksinasi bagi warga lanjut usia di Kota Medan, sebuah klinik di Medan membuka layanan pendaftaran vaksinasi sejak April 2021 lalu. Para lansia tidak perlu harus datang langsung ke klinik,
Cukup mendaftar melalui media sosial WhatsApp dengan memberikan identitas penerima vaksin. Selanjutnya, para pendaftar akan dihubungi petugas untuk dijadwalkan menerima vaksinasi. Adapun pelaksanaan vaksinasi lansia ini dilakukan untuk usia 60 tahun ke atas. Sebagian lansia berusia 80 tahun terlihat masih semangat divaksin. Tidak ada saya efek samping, saya segar, tidak ada fase pertama, juga berjalan dengan baik, tidak ada efek samping. Sekarang juga baru disuntik, ya, perasaan saya bagus. Lansia, karena kan memang program dari pemerintah tahap yang sekarang ini untuk lansia. Sejauh ini kendalanya sih tidak ada sih, paling ya karena banyak antusias para lansia yang mau divaksin, itu aja. Paling kita nanti kebutuhan vaksinnya lah. Meskipun telah divaksin, para lansia tetap diimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Medan, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Simalungun memiliki banyak destinasi wisata pemandian alam yang cukup mempesona. Salah satunya pemandian Bahdamanik di Desa Hutalama, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Konon ceritanya, lokasi ini merupakan tempat mandi para raja. Jernihnya air dan sejuknya tempat tersebut menjadi daya pikat tersendiri bagi pengunjung. Wisata pemandian alam Bahdamanik merupakan destinasi tujuan wisata di Desa Hutalama, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Lokasi ini menjadi salah satu yang populer di Kabupaten Simalungun. Lokasinya memiliki keindahan yang tak kalah menariknya. Adapun yang membuat wisata pemandian ini unik adalah proses pembentukannya yang alami tanpa campur tangan manusia. Airnya yang jernih dan berwarna kebiruan membuat pemandian ini semakin digemari wisatawan. Selain itu, destinasi ini juga dibalut sebuah cerita legenda. Pemandian alam yang juga dikenal dengan sebutan Bahdamanik ini merupakan tempat pemandian Raja Damanik dan keluarganya. Kata bah dalam bahasa Batak Simalungun dapat diartikan sebagai air. Sementara istilah Damanik adalah nama dari salah satu marga suku Simalungun. Pemandian alam Bah Sidamanik ini maksudnya adalah pemandian air untuk para Raja Damanik beserta keluarganya. Kini pemandian Bahdamanik sudah dibuka untuk umum sehingga tempat ini bukan lagi tempat pemandian khusus raja, melainkan menjadi sumber irigasi masyarakat setempat sekaligus sebagai destinasi wisata. Pemandian Bahdamanik memiliki panorama yang indah dan mempesona. Destinasi wisata ini dapat dijadikan sebagai salah satu andalan tempat liburan keluarga. Untuk biaya masuk, hanya dipatok Rp5.000 bagi orang dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak. Tempatnya bagus, sejuk, cocok lah untuk liburan melepaskan penat sama lelah. Dia kan alam sekali. Fasilitasnya kayaknya udah memadai ya. Kalau dulu pertama kali ke sini tempatnya masih kayak kurang dijamah gitu, kok sekarang udah mulai banyak perbaikan. Kakak sering nggak ke tempat ini, Kak? Kalau sering sih enggak, cuman beberapa kali karena kan jarak dari sini ke tempat saya kan lumayan jauh. Kayaknya fasilitas jalan yang mau orang masuk ke sini itu kayaknya perlu dibagusin karena kan jalannya masih berbatu. Lokasi pemandian Bahdamanik selalu ramai dikunjungi wisatawan, khususnya pada saat hari libur dan akhir pekan. Lokasi ini juga cocok untuk dijadikan tempat untuk bersuah foto. Pemandian Bahdamanik saat ini sudah lebih baik dibanding dahulu dari segi fasilitas, yakni tersedianya pondok dan juga kamar ganti atau kamar mandi. Namun, infrastruktur jalan menuju lokasi pemandian masih rusak. Dari Simalungun, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri seputar iNews kali ini. Mari kita patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Saya Febrina Permata beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetap semangat, sampai jumpa.